Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua, adik-adik semua? Baik, kemarin mungkin kita sudah sempat berkenalan sebentar ya ketika kuliah bersama. Saya dengan Bu Ika Rahma Susilawati atau biasa dipanggil dengan sebutan Bu Cici gitu. Karena ada 5 orang Ika di jurusan psikologi, jadi supaya tidak tertukar-tukar ya. Nah, oke, untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kuliah kita. Saya akan share screen di sini ya, tentang plagiarisme. Oke, saya besarkan dulu. Ya, tentang plagiarisme. Jadi, kalau kemarin mungkin sudah kuliah bersama dengan Bu Thoyibah ya, jadi untuk setelah UTS ke belakang, kuliahnya akan bersama dengan saya. Nah, plagiarisme ini mungkin sangat dekat ya dengan kehidupan kita, terutama sebagai seorang akademisi. Anda yang sedang menempuh pendidikan sebagai high educated gitu ya, high educated student misalnya. Jadi plagiarisme ini adalah hal yang sangat dekat dengan dunia kita sehari-hari. Nah, apa sih sebetulnya plagiarisme itu gitu ya? Nah, kalau bicara tentang plagiarisme, ada satu peraturan dari Permendikbud ya, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa plagiat itu adalah suatu perbuatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain, tapi kemudian diakui sebagai hasil karya ilmiahnya sendiri tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Jadi artinya bahwa kita menggunakan bahasa pemikiran orang lain tanpa kita menyebutkan sumber yang kita kutip tersebut. Nah, itu tentang plagiarisme. Nah, berikutnya ada beragam ya definisi plagiarisme, tapi poin-poin penting diantaranya adalah yang pertama, plagiarisme itu adalah suatu bentuk penciplakan atau pengambilan karangan pendapat orang lain atau kata-kata dari orang lain dan kemudian menjadikannya seolah-olah karya milik pribadinya. Nah, seperti itu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 97, halaman 775. Ini kalau yang KBBI-nya versi non-online ya. Nah, kemudian istilah ini juga lahir dari bahasa Latin ya, disebut dengan plagiarius, yang artinya adalah mencuri karya orang lain. Diperkenalkan oleh Marcus Valerius Martialis, seorang penyair dari Roma. Dan kalau menurut APA ini American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika yang menjadi kiblat aturan-aturan mengenai kaidah penulisan juga gitu ya. APA atau kode etik APA nomor 8.11 tentang plagiarisme menyebutkan bahwa researchers not claim the words and ideas of another as their own. They give credit where credit is due. Jadi artinya bahwa kalau kita mau pakai tadi karya orang lain, ya kita harus mencantumkan sumbernya. Siapa sih yang menyatakan atau menuliskan hal tersebut? Oke, itu sekilas mengenai definisi plagiarisme. Dan sebetulnya apa sih yang mendasari orang melakukan plagiarisme gitu? Apa alasannya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang tidak memiliki ide tentang topik yang sedang dibahas. Gitu. Jadi mungkin ketika kita sedang menulis sebuah karya ilmiah atau artikel gitu ya, kita udah kehabisan ide, kita nggak tahu mau menulis apa. Sehingga akhirnya kita mencari referensi gitu ya. Nah, referensi ini datangnya sumbernya dari orang lain. Nah, inilah motif baik sadar maupun tidak disadari kita melakukan plagiarisme.
Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan kita mengapa plagiarisme itu dilarang gitu. Jadi bahwa kadang kita nggak sadar yang kita lakukan itu adalah sebuah bentuk plagiarisme. Nah, ini berbahaya. Akibat ketidaktahuan ini kemudian kita melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini jika diketahui misalnya di dalam skripsi atau tugas akhir kita ternyata dinyatakan plagiarismenya sudah melewati batas minimum yang diperbolehkan, batas maksimum yang diperbolehkan. Maka bisa saja kemudian resikonya adalah gelar sarjana yang kita miliki itu dicabut. Nah, ini kan sangat fatal begitu ya. Padahal mungkin pada saat melakukan itu kita tidak aware atau kita tidak sadar karena kurangnya pengetahuan kita. Ya, berikutnya adalah lack of time. Jadi mungkin karena kita dikejar deadline, kita buru-buru harus menuliskan banyak hal misalnya. Atau mungkin ketika mahasiswa mengerjakannya di detik-detik terakhir gitu ya, karena waktunya relatif singkat begitu. Kemudian memang daripada berpikir, mengelaborasi bahasa, mengcopy paste milik orang itu adalah cara yang dinilai secara kepraktisannya adalah memudahkan begitu. Namun kalau dari sisi etis ya itu jelas tidak etis. Oke, kemudian lack of confidence. Nah, ini adalah satu bentuk rendahnya rasa percaya diri kita dengan bahasa kita sendiri. Aduh, kalimatku kok nggak baik ya, nggak oke ya. Atau aduh gaya bahasaku itu nggak menarik gitu. Sehingga referensi dari orang lain ini dinilai lebih menarik, lebih keren, lebih baik daripada menggunakan pemikirannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah having no appreciation for intellectual property. Artinya berarti kita tidak menghargai karya pikir atau hak intelektual orang lain. Sama saja kalau dengan misalnya kita mengcopy menggunakan CD bajakan, berarti kita tidak menghargai hasil karya musikal misalnya dari seorang penyanyi atau grup penyanyi, gitu ya. Nah, sama juga dengan plagiarisme, berarti kalau kita melakukan plagiarisme itu artinya bahwa kita tidak memiliki apresiasi terhadap hak pikir orang lain atau hak karya intelektual orang lain. Yang berikutnya tentu saja adalah masalah kemalasan gitu ya. Kurangnya kemauan kita untuk berusaha mendapatkan informasi-informasi yang baik, menuliskan dengan cara yang baik tanpa melakukan plagiarisme. Baik, kemudian apa sih ruang lingkup plagiarisme gitu ya? Kalau ini diambilkan dari library-nya atau perpustakaannya UGM, didapatkan beberapa hal. Jadi yang tergolong dari plagiarisme yang pertama adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Gitu. Jadi misalnya ada satu kalimat kita copy paste gitu ya. Kalimatnya saja kita copy paste, tapi kita tidak mencantumkan siapa orang yang mendeklar atau menyatakan hal tersebut. Nah, itu adalah bentuk plagiarisme. Yang kedua adalah menggunakan gagasan atau ide, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Oke. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Misalnya kita mengambil data dari data statistik nasional atau data statistik Republik Indonesia, nah atau BPS ya. Kita tidak menyebutkan data ini dapat dari mana. Nah, ini juga sebuah bentuk plagiarisme. Jadi hati-hati gitu ya. Apapun itu yang kita ambil dari sumber lain itu harus mencantumkan sumber tersebut. Ruang lingkup plagiarisme yang keempat yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Jadi mungkin bahkan punya teman kita atau punya dosen kita atau punya mahasiswa kita atau bahkan orang lain yang benar-benar asing gitu ya. Itu kita copy paste. Nah, ini tadi. Dan seolah-olah bagi orang yang tidak tahu itu dinilai sebagai hasil karya penulisnya kita gitu. Padahal sebetulnya dia hanya mengcopy paste dari karya orang lain.
Dan yang kelima adalah melakukan paraphrase. Paraphrase itu mengubah kalimat orang lain, divariasi, dimodifikasi gitu ya, ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah pokok pikirannya, gitu, dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kata kunci di sini selalu adalah kita menggunakan karya pikir orang lain tanpa menyebutkan identitas sumber. Nah, dan yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh orang lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Nah, versi lain dari Uttara Dewa, kita bisa melihat yang termasuk di plagiarisme adalah hampir sama ya, menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya tadi tanda apostrof atau tanda kutip, atau blok alinea yang berbeda. Artinya, tulisan tersebut diambil sama persis dari sumber aslinya. Yang kedua, mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi atau keterangan yang cukup tentang sumbernya. Nah, sedangkan yang tidak termasuk di dalam plagiarisme adalah yang pertama, menggunakan informasi berupa fakta-fakta umum. Jadi fenomena umum yang sedang terjadi seperti itu kita ceritakan kembali selama tidak mengutip satu sumber data valid atau legal atau sah dari satu sumber data terpercaya, kita bisa mengatakan itu sebagai data umum. Kemudian menuliskan kembali atau melakukan paraphrase pendapat orang lain dan dengan mencantumkan sumber yang jelas. Oke, jadi kalau kita memparaphrase itu boleh, tapi harus dituliskan juga sumbernya. Biasanya kita tulis di belakang atau di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga, mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas yang jelas bagian kutipan tersebut dan mencantumkan sumbernya. Jadi sebetulnya sangat tipis garis batasnya antara satu karya itu dikatakan sebagai karya plagiarisme atau tidak, yaitu adalah tadi menggunakan tanda batas yang jelas, dan yang kedua mencantumkan sumber siapa yang menulis dari informasi tersebut. Baik, di sini saya berikan salah satu contoh paraphrase gitu ya. Kita lihat di sini kalau dari APA, jadi kode etik APA, ya terutama ini masih di edisi ke-6 ya yang kita gunakan. Kalau sekarang sudah edisi ke-7, di APA edisi ke-6, prinsip etika atau prinsip etis dari publikasi ilmiah didesain untuk ini ya, to ensure the integrity of scientific knowledge. Jadi untuk memastikan integritas dari pengetahuan ilmiah dan untuk melindungi hak cipta intelektual orang lain. Dan di sini dalam manual publikasi itu dijelaskan penulis diharapkan untuk to correct the record if they discover errors in their publication. Artinya seorang penulis pun itu harus mengklarifikasi dan menstate, melakukan perbaikan jika mereka menemukan adanya kesalahan dari karya tulis yang sebelumnya. Dan mereka juga diharapkan untuk memberikan kredit pada orang lain yang mereka gunakan hasil karyanya, ya, baik dengan dikutip maupun diparaphrase seperti itu. Sehingga di sini elemen kunci dari prinsip ini adalah bahwa penulis tidak menyajikan karya orang lain sebagai karya miliknya sendiri. Oke, nah bagaimanapun penulis seharusnya mencantumkan sumber termasuk pula komunikasi personal. Jadi komunikasi personal itu misalnya sumbernya ini bukan dari sumber berita atau data-data
dokumentasi ya, tapi sumber misalnya kita melakukan wawancara personal kepada seseorang gitu ya, atau wawancara berkelompok atau diskusi kelompok dengan sekelompok orang. Nah, itu juga termasuk di sini bahwa kita juga tetap harus menuliskan sumbernya. Informasi tentang kuotasi maupun paraphrasing, jadi paraphrasing dan kutipan itu ada bahkan penjelasannya seperti apa. Instruksi penulisan referensinya, dari cara penulisannya seperti apa itu ada semua. Oke, nah ternyata plagiarisme itu tidak melulu dengan berkaitan dengan mengambil atau mengutip karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Ada juga jenis yang disebut sebagai self-plagiarism. Nah, kok ada self-nya? Nah, ini bentuk dari self-plagiarism. Yang pertama, sama halnya penulis tidak menyajikan karya orang lain sebagai hasil karyanya, penulis juga tidak menyajikan hasil kerja atau penelitian sebelumnya sebagai sebuah pengetahuan yang baru. Jadi artinya gini, kita punya satu riset penelitian, kemudian kita sudah publikasikan dalam sebuah bentuk karya tulis atau artikel. Nah, di lain waktu, kita coba gunakan lagi data riset yang sama yang sudah dipublikasikan tersebut ke sumber atau ke misalnya bukan penerbit ya, misalnya kita masukkan lagi artikel ini ke sebuah jurnal yang berbeda. Jadi satu riset, satu data, tapi kita coba untuk bisa dimasukkan ke beberapa jurnal atau beberapa sumber publikasi yang berbeda. Nah, ini tidak boleh juga, dan inilah yang disebut sebagai self-plagiarism. Kita memplagiasi sendiri hasil karya kita. Nah, berikutnya, keadaan terbatas seperti menjelaskan detail suatu instrumen atau pendekatan analitik di bawah kondisi penulis berharap bisa menduplikasikan tanpa atribusi atau sitasi kata-kata yang telah digunakan dalam artikel sebelumnya. Atau merasa bahwa menuliskan referensi dari dirinya sendiri merupakan hal yang rasanya mungkin aneh gitu ya, atau tidak diinginkan. Jadi ini pun sudah termasuk di dalam self plagiarisme. Jadi memang tidak boleh, intinya kita juga meskipun hasil karya kita sendiri gitu ya, kita coba menggunakan itu tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Oke, nah selanjutnya ketika duplikasi kata-kata terbatas dalam area tertentu, pendekatan ini diizinkan untuk digunakan. Jadi artinya misalnya gini, contoh duplikasinya adalah di dalam, kalau dalam sebuah laporan riset, artikel penelitian gitu ya. Oke, misalnya duplikasinya adalah di bagian metodologi gitu, karena misalnya saya melakukan tiga riset dengan subjek atau partisipan yang berbeda-beda, segmen yang berbeda, ruang lingkup yang berbeda, tapi metodologinya sama. Nah, jadi boleh nih kita melakukan duplikasi kata-kata misalnya yang memang berhubungan dengan penjelasan tentang metodologi, karena memang metode yang kita gunakan untuk ketiga riset ini berjalan paralel adalah sama. Nah, pendekatan ini masih diizinkan untuk digunakan. Tapi tidak kemudian semuanya itu digunakan gitu ya. Kebetulan yang sama adalah misalnya tadi desainnya atau metodologinya, maka boleh di dalam metodologi kita menggunakan bahasa yang sama di 3 publikasi yang berbeda. Gitu. Tapi kalau risetnya ini dilakukan di tempat yang sama dengan subjek yang sama, waktu yang sama, nah itu tidak diperkenankan. Nah, berikutnya itu adalah ketika duplikasi kata-kata sendiri ini lebih luas, sitasi dari kata-kata yang diduplikasi harus mengikuti aturan, gitu ya. Misalnya dengan tanda kutip atau yang lainnya. Oke, dan di sini dijelaskan juga bahwa batasan panjangnya kata maksimal yang diperoleh itu memang sulit didefinisikan.
namun tetap harus disesuaikan dengan aturan legal yang berlaku. Nah, kalau sekarang mungkin lebih mudah karena kita ada otomasi gitu ya, dibantu oleh misalnya mesin pengecek plagiarisme gitu. Sehingga mengenai berapa persen, mungkin kita nggak pakai batasan jumlah kata, tapi prosentase gitu ya, prosentase sebuah karya ilmiah itu diizinkan gitu ya, berapa sih melakukan apa istilahnya, penggunaan tulisan orang lain. Nah, itu ada. Seperti misalnya di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 2 itu, di jurnal psikologi sosial, di mana saya pernah melakukan publikasi di situ, memang ada di situ di ketentuan itu dituliskan bahwa batas maksimum, istilahnya batas maksimum kita mengutip kata-kata orang lain gitu ya, atau plagiasi ini maksimalnya adalah kalau nggak salah 10% atau 15%. Jadi memang sangat ketat gitu ya. Jadi kalau lebih dari itu pasti kita diminta untuk merombak atau merevisi dan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, berikutnya, secara umum, inti dari suatu dokumen baru harus berisi kontribusi orisinil tentang pengetahuan dan hanya sejumlah tertentu dari materi yang telah dipublikasikan pada artikel sebelumnya digunakan untuk memahami bahwa kontribusi itu harus dimasukkan, khususnya dalam teori, diskusi teori, dan metodologi. Oke, sekali lagi ya, jadi inti dari suatu dokumen baru itu harus berisi kontribusi orisinal dari suatu pengetahuan, bukan suatu pengetahuan yang sudah dipublikasikan gitu ya. Mestinya ada sesuatu yang baru. Misalnya tadi saya bilang, saya melakukan penelitian replikasi, boleh saja kita mereplikasi penelitian orang lain atau penelitian kita sendiri. Nah, tapi kan data ini kan data yang baru, berbeda dengan data dari yang awal. Nah, itu diperbolehkan. Dan hanya sejumlah tertentu dari materi yang telah dipublikasikan pada artikel sebelumnya digunakan untuk memahami bahwa kontribusi harus dimasukkan. Nah, jadi artinya tetap penelitian sebelumnya itu tetap kita kutip sebagai sumber dalam menjelaskan pada artikel publikasi yang selanjutnya atau yang baru. Jika memungkinkan, semua kata-kata orisinil penulis yang disitasi, nah jika memungkinkan ya, semua kata-kata orisinil penulis yang disitasi atau yang kita pakai itu harus diletakkan dalam sebuah paragraf tunggal. Ini lebih baik lagi. Beberapa atau sedikit paragraf dengan sebuah sitasi pada akhir paragrafnya. Jadi kita tuliskan sumbernya. Itu akan lebih mudah untuk orang mengidentifikasi seperti itu. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa terus siapa yang mau ngecek ada tidaknya plagiarisme gitu ya atau plagiarisme gitu. Sekarang sudah serba canggih gitu ya. Jadi ada banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membantu melakukan pengecekan plagiasi. Nah, ada beberapa tipe dulu nih gitu ya, tipe plagiasi sebelum kita beralih ke tools. Jadi misalnya yang pertama tipe global plagiarism. Nah, jadi kalau dilihat dari tingkat apa istilahnya pelanggarannya gitu ya, ini dikatakan sebagai yang berat gitu, yang parah gitu ya. Jadi global plagiarism itu atau plagiarisme menyeluruh ini adalah presenting an entire text by someone else as your own work. Jadi artinya semua pekerjaan ini adalah milik orang lain, tapi kita tulis seolah-olah ini adalah milik kita pribadi. Nah, ini pernah juga terjadi sebagai kasus di akademik ya, maksudnya di dunia kita gitu ya. Seorang mahasiswa yang melakukan global plagiarisme. Pada saat itu memang kita belum memiliki tools-tools support yang canggih gitu ya, seperti mesin-mesin pendeteksi plagiasi ini. Sehingga memang sistem deteksinya itu masih manual. Nah, manual saja beruntung sekali menemukan dosen penguji yang jeli gitu ya, yang akhirnya kemudian ketahuan bahwa skripsi tersebut atau tugas akhir tersebut ternyata adalah plagiasi penuh gitu. Karena yang mengerjakan bukan dirinya sendiri, sehingga akhirnya digagalkan dalam ujian gitu ya.
dan diberi kesempatan untuk melakukan penelitian ulang karena memang yang bersangkutan dari awal tidak melakukan itu. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi kita melakukan global plagiarism sebagai hal yang dinyatakan sebagai perilaku yang pelanggaran yang parah dalam konteks plagiasi. Yang kedua itu adalah paraphrasing plagiarism. Jadi kita merephrase atau mengolah lagi bahasa-bahasa, ide-ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, tadi sudah kita bahas juga. Ini termasuk di dalam pelanggaran serius gitu ya. Kenapa? Ya sama saja meskipun kita memodifikasi bahasanya supaya tidak sama persis dengan bahasa aslinya, tapi kita kan tidak mencantumkan nih sumber aslinya. Yang ketiga adalah verbatim plagiarism. Jadi kalau verbatim plagiarism ini juga dinyatakan sebagai suatu pelanggaran yang serius. Kenapa? Karena di situ seseorang mengcopy secara langsung kata-kata atau kalimat-kalimat dari penulis aslinya tanpa menyantumkan sumber. Seperti itu. Kemudian juga mosaic plagiarism. Jadi ini adalah kombinasi antara tulisan, verbal, teks gitu ya, kata-kata dan ide-ide dari berbagai sumber tanpa mencantumkan sumbernya gitu. Jadi tidak hanya dari satu sumber, tapi kita melakukan penggabungan dari beberapa sumber tanpa mencantumkan sumber. Jadi misalnya gini, dalam satu paragraf nih kita mau menjelaskan tentang misalnya tentang literasi teknologi dan informasi ya pada anak-anak SD masa sekarang gitu. Nah, dalam kita membuat pendahuluan atau membuat sebuah rasionalisasi ide gitu ya. Di situ kita mencoba untuk mengambil dari beberapa sumber. Oh, misalnya sumber definisi literasi teknologi dan informasi dari si A. Kemudian penjelasan tambahan mengenai itu dari si B dan si C gitu ya. Kita masukkan ini dalam satu paragraf. Tapi kita tidak menuliskan sama sekali sumber-sumber A, B, dan C. Nah, ini yang disebut sebagai mosaic plagiarism. Self-plagiarism tadi sudah kita bahas, jadi kita menggunakan kembali hasil karya dan ide-ide dari publikasi kita sebelumnya atau hasil publikasi kita yang sudah terpublikasikan. Nah, ini termasuk di dalam level moderate atau sedang. Kemudian yang masih masuk dalam level moderate adalah incorrect citation. Jadi incorrect citation ini adalah kita gagal untuk memberikan informasi penting mengenai sumber sitasi itu secara benar gitu ya. Jadi kita menulisnya secara ngawur atau tidak jelas atau tidak sesuai dengan sumber aslinya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai incorrect citation. Baik, nah karena plagiarisme ini sebagai suatu bentuk pelanggaran etika, gitu ya. Nah di situ juga ada sanksi-sanksi yang diberlakukan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 70 dikatakan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita memplagiasi dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana atau doktor gitu ya. Nah, ini resikonya tidak hanya pidana bahkan, tapi juga tadi terancam bahwa kemudian gelar kita itu akan dicabut sepenuhnya. Nah, ini kan jadi sangat resiko gitu untuk dilakukan. Nah, lebih baik kita menghindari untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Karena ini berkaitan dengan integritas akademik. Oke, nah peraturan menteri tadi ya Permendikbud nomor 17 tahun 2010
Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiasi akan mendapatkan teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, bahkan sampai pada pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa, sampai juga pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan, tergantung dari tingkat keparahan kita melakukan plagiasi ini. Nah, kemudian kita beralih ke tools. Tools apa saja sih yang digunakan sebagai plagiarism checker gitu ya? Nah, ada banyak gitu dan beberapa di antaranya di sini sudah dimasukkan, ada Scriber gitu ya. Ini memang bekerja sama dengan Turnitin. Ya, jadi biasanya kalau untuk perguruan tinggi itu memang menggunakan Turnitin, ini cukup banyak, cukup familiar. Kemudian ada Eforus. Di sini juga ada penjelasan ya yang terdeteksi plagiarismenya. Di sini 50% teks yang diplagiasi dan di sini 100% dari 100% teks yang diplagiasi. Berapa persen lah tingkat akurasinya dia gitu ya. Nah, ini skor secara general diurutkan dari yang paling bagus gitu ya sampai yang paling kurang begitu. Ada Quotex ya, Compilatio, BibMe, Plexscan, Plagram. Nah, ini Grammarly ini biasanya juga selain untuk dia memperbaiki grammar kita, bahasa kita, dia juga bisa untuk mengecek plagiasi. Dan masih banyak sebetulnya tools-tools yang lain gitu ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Jadi hasil dari checking plagiasi, misalnya kita mengambil atau mengcopy sebuah artikel atau karya tulis, kemudian kita masukkan ke dalam software ini gitu ya, atau website tertentu. Di situ memang ada keterangan ya, berapa karakter, berapa kata, bahkan dia akan bisa menghitung berapa kata yang sama, berapa kata yang unik, berapa kalimat yang unik gitu. Kemudian juga nah itu ada penjelasan gitu ya, hasilnya apa, unik-unik. Nah, ini kalau ketahuan kita menggunakan kutipan milik sumber yang lain, itu akan terbaca di sini. Misalnya ini kebetulan saya cek artikel saya sendiri gitu ya. Nah, misalnya di sini ada kalimat yang one result ini misalnya, this paper tries to offer insight based on a psychological and socio-historical framework to bla 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 gitu ya. Nah, ini dia mendeteksi ada yang menuliskan juga gitu ya di ResearchGate ini. Nah, sebetulnya di ResearchGate ini juga punya saya gitu. Jadi tapi sebetulnya ini satu publikasi yang sama, jadi bukan di dalam dua publikasi yang berbeda. Gitu. Jadi masih tidak masalah. Gitu ya. Yang lain unik-unik itu artinya memang bahasanya orisinil gitu, bukan bahasa copy paste seperti itu. Jadi nanti muncul juga prosentasenya, berapa persen dia unik, berapa persen dia kata-kata umum, dan berapa persen misalnya dia yang menggunakan bahasa yang sama dengan sumber yang lain. Oke, nah tuh. Jadi ini contohnya gitu ya, ini kalimat yang kita pindahkan seperti itu. Nah, itu jadi ketahuan ya, kita bisa identifikasi kata-kata mana. Sehingga kalau ketahuan seperti itu enak gitu ya bagi kita penulis yang mungkin tadi kita melakukan plagiasi secara tidak sadar gitu ya, karena kita diburu waktu, banyak sekali yang harus kita kerjakan, kita tulis gitu ya. Sehingga dalam pengecekan kembali kita kurang teliti. Nah, alat cek plagiasi ini akan sangat membantu untuk kita bisa memperbaiki lagi, melengkapi lagi sumber-sumber yang tadi masih kurang atau tidak kita cantumkan. Nah, itu salah satu contoh kalau kita pakai, misalnya nih yang simple ya, Grammarly, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ruang lingkupnya, contoh jenis-jenisnya gitu ya,
berharap dengan seperti ini teman-teman dari awal itu sudah akan bisa memilah mana sih yang termasuk plagiasi dan tidak gitu. Dan sebisa mungkin hindarilah, biasakanlah untuk menggunakan sumber-sumber dan mengutip sumber-sumber yang terpercaya serta menuliskan sumber-sumber kutipan tersebut dengan baik dan benar. Oke, nah ini adalah beberapa cara kita untuk melakukan atau mencegah plagiasi. Yang pertama adalah tentu mencantumkan sumber. Yang kedua adalah melakukan paraphrase. Jadi kalau kita melakukan paraphrase, itu akan masih lebih baik gitu ya. Sehingga apa? Kita tidak mengcopy paste secara penuh pemikiran atau statement orang lain. Nah, tapi tetap tadi kita cantumkan sumbernya, hanya gaya bahasanya ini kita paraphrase lagi gitu. Misalnya misal kalau kita ambil satu materi gitu ya, kita ambil satu teori, misalnya dari karya Schiffman dan Canuck. Schiffman dan Canuck mengatakan bahwa, misalnya nih ya, motivasi seseorang untuk berbelanja itu dipengaruhi oleh dua hal, misalnya seperti itu, yaitu motif rasional dan motif emosional. Nah, itu kan bahasanya Schiffman dan Canuck. Kita bisa loh tetap menggunakan pemikiran Schiffman dan Canuck, tapi kita ubah bahasanya. Misalnya bukan lagi dengan kata-kata tadi, ada dua hal gitu ya, tapi misalnya gini, dalam sebuah pemahaman, dalam memahami misalnya konteks motivasi konsumen gitu ya, kita bisa menggunakan dua perspektif umum, yaitu perspektif motif rasional dan motif emosional. Nah, seperti itu. Jadi, meskipun pokok pikirannya sama, tapi kata-katanya ini jelas dirasakan berbeda. Sehingga pendeteksian plagiasi ini bisa, artinya gitu, artinya kita tidak akan secara penuh dinyatakan sebagai menjiplak total. Nah, ini bukan kemudian mencari cara untuk mengakali ya, tapi ini juga supaya kita bisa meminimalisir identifikasi mereka menemukan kata-kata kita yang sama dengan kata-kata sumber. Tapi syaratnya tetap tadi, kita di akhir dari paragraf atau paraphrasing kalimat tadi harus mencantumkan Schiffman dan Canuck tahun berapa. Ini sebagai contoh. Baik, jadi yang pertama mencantumkan sumber, yang kedua melakukan paraphrasing, yang ketiga kita memberikan tanda kutip kalau memang kata-katanya Schiffman Canuck tadi mau plek kita pakai, ya berarti kita berikan tanda kutip di kalimat tersebut. Dan juga kita bantu dengan plagiarism checker. Ya. Baik, itu tentang plagiasi, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga lebih kepo lagi untuk tahu seperti apa sih plagiarism checker gitu ya. Mungkin Anda pengen belajar. Ini banyak juga kok yang tidak berbayar gitu ya kalau Anda coba cari. Seperti Grammarly tadi, meskipun memang kalau kita menggunakan yang versi free itu ya tidak semua bisa kita akses gitu ya, terbatas, tapi itu bisa sangat membantu ketika kita misalnya mengerjakan tugas, mengerjakan artikel, karya tulis, itu supaya tidak terlalu banyak kita menggunakan karya orang lain tanpa kita sadari bahwa itu adalah bentuk yang tergolong plagiasi gitu. Jadi kita seperti tadi kan jadi tahu ya, oh kalimat ini mirip dengan kalimat yang lain atau kalimat ini teridentifikasi sama persis dengan teks atau publikasi dari yang lain. Nah, seperti itu maka kita bisa perbaiki dengan cara paraphrasing gitu ya, dan tetap mencantumkan sumbernya. Baik, sekian untuk kuliah kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom comments di dalam Google Classroom Anda. Tetap semangat belajar, dan bila nanti ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan secara online ya. Kita juga bisa bahas di Google Classroom anytime, tidak hanya pada saat jam kuliah. Nah, dan yang terpenting jangan lupa juga untuk mengisi presensi kita hari ini yang akan saya buka di Google Classroom itu hanya berlaku sesuai dengan jam
kuliah berlangsung, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 9 ya, sebelum jam 9 bahkan jam 8.40. Baik, itu saja, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat selalu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.